Untuk melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022, kita bisa berkunjung ke portal layanan program GTK Kemdikbud. Kita bisa langsung masuk ke sini PPK dalam jabatan atau lewat SIM PKB admin personal. Coba kita klik masuk. Selanjutnya kita masukkan surel dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Selanjutnya pada akun SIM PKB kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Anda diundang menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jika di sini kita memenuhi syarat, kita bisa klik mendaftar. Selain itu kita juga bisa masuk ke gtkbelajar.kemdikbud. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada program PPG prajabatan dan dalam jabatan. Kita bisa klik masuk. Kemudian kita masukkan surel dan juga password kita. Kita klik masuk. Dan di sini termasuk dari teman-teman yang belum lolos pretest PPG di tahun 2019, ini kita melakukan pendaftaran. Kemudian kita juga bisa masuk ke bagian yaitu pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Maka tampilannya sama, kita akan masuk ke bagian SIM PPG, Pendidikan Profesi Guru. Berikutnya kita akan memberikan update video terbaru terkait tentang tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu pada bagian seleksi administrasi PPG Daljab tahun 2022. Nah, di sini pastikan teman-teman masuk dalam dua kategori ini, yaitu dengan TMT 31 Desember 2015 dan atau TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita kutip dari surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 4 Februari tahun 2022, yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Setelah di sini kita pastikan bahwa kita ini adalah memenuhi syarat ya, seperti yang disyaratkan dalam persyaratan seleksi administrasi, baik itu persyaratan peserta dan juga sudah mempersiapkan yaitu persyaratan administrasi, yaitu ada 5 berkas yang harus kita buat, kemudian kita scan. Berikutnya di sini teman-teman bisa pantau yaitu tata cara pendaftarannya. Nah, di sini nanti untuk tampilannya inilah kurang lebihnya adalah seperti ini, seleksi administrasi. Nah, di sini sebagai contoh untuk acuan data yang telah disetujui. Nah, di sini nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, di sini mulai dari update data diri, kemudian itu nanti akan tersinkron dengan aplikasi Dapodik dan juga seperti yang muncul di akun SIM PKB kita ya, sudah checklist hijau. Nah, di sini untuk bagian dasarnya ini ada biodata diri, kemudian untuk latar belakang pendidikan program studi, di sini nanti kita akan memasukkan yaitu kita lulusan dari mana, kemudian kualifikasinya apa, kemudian prodinya apa, tahun lulusnya kapan. Kemudian adalah di sini pendidikan ijazah kita. Kemudian kita memilih bidang studi PPG yang akan kita ikuti. Sebagai contohnya di sini guru kelas SD. Kemudian berkas pendukungnya mulai dari pindaian SK pertama, kemudian SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian SK bagian tugas 2 tahun terakhir, kemudian di sini ada fakta integritas. Dan di sini terkait tentang tata cara pendaftaran untuk seleksi administrasi, ini adalah seperti ini. Mulai dari yang pertama, yaitu aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui laman https pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Dan di sini sebenarnya kita bisa masuk melalui akun SIM PKB kita masing-masing ya teman-teman. Dari SIM PKB admin personal untuk mencari ppg.kemdikbud.go.id bagian pendaftaran, di sini kita bisa klik pada bagian kotak ini, program lain kita klik. Kemudian kita bisa pilih di sini PPG prajabatan dan dalam jabatan. Maka otomatis kita akan diarahkan ke sini. Selanjutnya untuk yang kedua. Nah, di sini guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing.
Jadi ketika kita login menuju ke pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id, di sini kita loginnya itu menggunakan username dan password SIM PKB kita. Guru kemudian mengunggah atau mengupload hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Berikutnya, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG itu adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Terkait tentang contoh linearitas ijazahnya itu seperti apa, sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya. Kemudian bagian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4-nya. Misalkan saya ijazah S1 saya itu adalah S1 PGSD dari Universitas PGRI Madiun, tahun berapa lulusnya, maka kita isikan semua data itu disesuaikan dengan ijazah, mulai dari tahun lulus, kemudian prodinya apa, kemudian perguruan tingginya apa, itu sesuai dengan ijazah kita. Nah, misalkan setahun sebelum ijazah saya terbit, itulah namanya IKIP PGRI Madiun. Akan tapi begitu ijazah saya terbit sudah menjadi Universitas PGRI Madiun, maka saya sesuaikan dengan ijazah yang saya miliki. Berikutnya untuk yang kelima. Nah, nanti LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas ya dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4-nya. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Nah, makanya teman-teman nanti setelah kita berhasil mendaftar, yaitu mengupload berkas pada akun SIM PKB kita masing-masing, maka kita harus cek akun SIM PKB kita itu secara berkala ya, apakah nanti ada notifikasi ataukah tidak. Nah, di sini nanti dari hasil verifikasi dan validasi akan ada 3 kategori jawaban ya dari LPMP. Nah, di sini untuk yang pertama, ini adalah status yang disetujui. Nah, disetujui itu adalah jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih itu adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 kita. Ini adalah yang bagian disetujui. Kalau misalkan sudah disetujui seperti ini, maka teman-teman tinggal menunggu ya, yaitu untuk pemanggilan, yaitu seleksi akademik atau pretest PPG, teman-teman. Kemudian berikutnya, ini adalah tolak permanen ya. Nah, kalau misalkan kita ditolak permanen, ini adalah jika berkas ini tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Nah, contohnya guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Kemudian kita akan ditolak, ini adalah dengan perbaikan ya. Jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4, tapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contohnya, guru dengan ijazah S1 Bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi Bahasa Inggris. Nah, berikutnya, guru yang lolos verifikasi dan validasi ini berstatus disetujui, dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Kita tinggal menunggu langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Kita pantau di akun SIM PKB kita masing-masing.